Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Khalifatul Hasanah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan ujian tengah semester pada matkul kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan saya Poppy Amelia Sari, NIM 223141076 dari PGMI kelas 2C yang akan melaksanakan ujian tengah semester dan memilih 3 materi dari 6 materi yang telah saya pelajari. Materi yang pertama yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling, yang kedua prinsip-prinsip dan landasan bimbingan dan konseling, yang ketiga adalah bimbingan konseling kelompok. Langsung saja saya akan membahas tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling dalam Islam. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, menghasilkan suatu perubahan, baik perubahan sikap maupun tingkah laku. Yang kedua, perubahan kesopanan tingkah laku yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, menghasilkan kecerdasan rasa toleransi, setia kawan, dan tolong menolong dan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang keempat, menghasilkan kecerdasan spiritual pada individu. Selain tujuan bimbingan dan konseling Islam, ada tujuan bimbingan dan konseling secara umum. Yang pertama yaitu pemahaman kontrol rasional, yang kedua membentuk mempertahankan hubungan yang bermakna sesama manusia lain, yang ketiga kesadaran diri atau lebih peka terhadap pikiran dan perasaan yang selama ini masih ditahan atau ditolak, yang keempat penerimaan diri, yang kelima pencerahan, yang keenam pendidikan psikologi atau memahami dan mengontrol tingkah laku, yang selanjutnya perubahan tingkah laku, terus restitusi, selanjutnya perubahan sistem, dan yang terakhir adalah penguatan untuk mengontrol kehidupannya. Dan itu tadi adalah penjelasan saya materi yang pertama. Dan materi yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan landasan dari bimbingan dan konseling. Ada 5 prinsip bimbingan konseling, yaitu pertama, prinsip berkenan dengan sasaran pelayanan, yaitu melayani semua individu tanpa memandang atau membeda-bedakan latar belakang mereka, yaitu memperhatikan sepenuhnya perkembangan individu. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenan dengan masalah individu yang berurusan dengan hal yang menyangkut mental atau fisik terhadap penyesuaian di sekitar lingkungannya. Dan yang ketiga adalah prinsip program pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diselaraskan dengan paduan dan program pendidikan serta pengembangan peserta didik, harus fleksibel dan disusun secara berkelanjutan. Yang keempat, prinsip pelaksanaan pelayanan, yaitu BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Jadi itu menghadapi permasalahannya atas kemauan sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dan prinsip yang terakhir adalah bimbingan konseling di sekolah dalam lapangan operasional. Di sekolah, pelayanan BK diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah memiliki kondisi dasar yang menurut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Setelah prinsip, saya akan membahas tentang landasan bimbingan dan konseling. Ada 6 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua, landasan religius, yaitu menekan kepada pokok-pokok keyakinan kehidupan sesuai dengan kaidah keagamaan yang fungsinya untuk membentuk perkembangan dan memecahkan masalah. Yang
Yang ketiga, landasan psikologis, yaitu bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau individu itu klien ya. Yang keempat adalah landasan sosial budaya, yaitu kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi perilaku itu landasan sosial. Yang kelima adalah landasan ilmu teknologi. Sebagai ilmu yang multifungsional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi. Yang keenam ada landasan pedagogi, yaitu sebagai strategi atau metode mengajar. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sasaran sosial. Setelah saya membahas materi yang kedua, kemudian saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu bimbingan konseling kelompok. Yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling kelompok. Menurut istilah, berasal dari kata counsel, latinnya consilium, artinya bersama atau berbicara bersama-sama. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh suatu ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah. Untuk yang konseling kelompok sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan konselor kepada beberapa klien dalam suatu kelompok kecil yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi mereka memiliki masalah yang sama, itu dijadikan satu kelompok. Yang kedua adalah tujuan konseling kelompok, yaitu melatih agar berani berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, melatih bertegang rasa terhadap teman sebaya dan teman-teman lainnya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan minat bakat masing-masing kelompok. Yang keempat dan terakhir adalah mengentaskan masalah-masalah yang ada di dalam kelompok. Jadi mereka kayak berdiskusi gimana caranya memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah manfaat dan keterbatasan konseling kelompok. Menurut George dan Christiani tahun 1981, terdapat berbagai keuntungan manfaat kelompok sebagai proses belajar dan upaya membantu klien dalam memecahkan masalahnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, efisien. Konselor dapat memberikan pelayanan kepada lebih banyak klien. Yang kedua, konseling kelompok memberikan konteks sosial antar pribadi yang di dalam bekerja pada masalah antar pribadi. Yang ketiga, klien memiliki kesempatan untuk mempraktekkan perilaku yang baru, maksudnya perilaku yang lebih baik, jadi perilaku yang baru. Yang keempat, memungkinkan klien untuk menempatkan masalah mereka dalam perspektif dan untuk memahami bagaimana mereka supaya serupa dan berbeda dengan orang lain. Yang kelima, klien membentuk sistem pendukung satu sama lain. Dan yang keenam, klien mempelajari keterampilan berkomunikasi secara interpersonal. Yang terakhir adalah klien memberikan kesempatan untuk memberi serta menerima bantuan. Ada keterbatasan konseling kelompok adalah sebagai berikut. Setiap klien perlu berpengalaman konseling individual baru bersedia memasuki konseling yang kelompok. Konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok, dan konselor secara spontan harus dapat memberi perhatian kepada setiap klien. Yang ketiga, kelompok dapat berhenti karena masalah atau proses kelompoknya.
Kekurangan informasi individu yang mana lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana lebih baik ditangani dengan konseling individual. Dan yang terakhir, seseorang sulit percaya kepada anggota kelompok. Akhirnya, perasaan, sikap, nilai, tingkah laku tidak dapat dibawa ke situasi kelompok. Yang keempat adalah struktur konseling kelompok. Ada jumlah anggota kelompok, homogenitas kelompok, sifat kelompok, dan waktu pelaksanaan kelompok. Yang pertama adalah jumlah anggota kelompok. Kelompok konseling umumnya beranggota sekitar 4-12 orang. Berdasarkan hasil berbagai penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 anggotanya kurang efektif karena dinamika kelompoknya kurang hidup. Sebaliknya, jika jumlah klien melebihi 12 orang, maka terlalu besar karena konseling terlalu berat dalam mengelompokkan kelompok atau mengelola kelompok. Yang kedua adalah homogenitas kelompok. Tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas kelompok keanggotaan suatu kelompok konseling. Penentuan homogenitas keanggotaan kelompok ini disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Yang ketiga ada sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Contohnya terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota yang baru, dan dikatakan tertutup jika anggotanya tidak memungkinkan adanya anggota yang baru. Jadi yang tertutup itu tidak mau ada tambahan dari orang lain yang baru. Pertimbangan penggunaan keanggotaan terbuka dan tertutup bergantung kepada keperluannya saja. Yang keempat ada waktu pelaksanaan. Lama penyelenggaraan bimbingan konseling kelompok sangat bergantung kepada kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok. Secara umum, konseling kelompok yang bersifat jangka pendek membutuhkan pertemuan antara 8-20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan antara 1-3 kali dalam seminggunya dan durasi antara 60-90 menit setiap pertemuan. Yang kelima adalah tahapan konseling kelompok. Ada 6 tahapan, yaitu prakonseling. Yang pertama yaitu tahap prakonseling dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Yang kedua, permulaan. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Yang ketiga ada transisi. Tahap ini yang disebutkan oleh Prayitno sebagai tahap peralihan. Hal ini umum yang sering muncul pada tahap ini adalah terjadinya suasana keseimbangan dalam diri masing-masing anggota kelompok. Yang keempat ada tahapan kerja, yaitu dilakukan setelah permasalahan anggota kelompok diketahui penyebabnya, sehingga konselor dapat melakukan langkah selanjutnya yang akan ditindaki. Yang kelima adalah tahap akhir, tahap yang dimana anggota kelompok mulai mencoba perilaku yang baru yang telah mereka pelajari dan didapatkan dari kelompoknya tadi. Yang terakhir adalah pasca konseling. Sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Nah, sudah selesai. Dan itu tadi adalah 3 materi yang telah saya bahas. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.